Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Akbar dengan nomor NIM 7012100232 akan mempresentasikan hasil tugas UAS saya. Perencanaan strategi sistem informasi atau teknologi informasi dari PT BPR Jayakerti. Sejarah PT BPR Jayakerti. Sejarah berdirinya BPR Jayakerti berawal dari Pakto 88 atau yang dikenal dengan Paket Kebijakan Oktober tahun 1988, yang mana dengan hanya bermodalkan 50 juta sudah mendapatkan izin BPR. Izin operasional BPR ini diperoleh pada 22 Oktober 1990 dengan Akte nomor 445 KM 13 1990 yang didirikan oleh Bapak almarhum Made Tana dengan moto bersama kami menuju sukses dan sejahtera. Metodologi Ward dan Peppard. Dalam penelitian ini digunakan metode Ward dan Peppard dengan menggunakan beberapa teknik analisis value chain untuk menganalisis lingkungan internal dan eksternal bisnis. SWOT untuk menganalisis lingkungan internal dan eksternal SI maupun TI. Dan McFarland Strategic Grid yang digunakan untuk pemetaan portofolio aplikasi. Metode Ward dan Peppard digunakan penulisan karena metode ini dimulai dari proses analisis kondisi bisnis dan investasi SITI yang sudah jalan yang dinilai kurang efektif, lalu kemudian menganalisa kondisi bisnis eksternal sehingga dapat membandingkan pemanfaatan SITI apakah sudah maksimal dengan kecenderungan kondisi SITI yang digunakan di luar. Analisis eksternal SITI adalah sistem informasi dan teknologi yang berkembang di luar batas organisasi yang akan mempengaruhi kinerja organisasi tersebut. Analisis yang digunakan pada eksternal SITI adalah tren terbaru dan benchmarking atau mengukur dan membandingkan kegiatan serupa dengan organisasi lain. Analisis eksternal SITI adalah sistem informasi dan teknologi yang berkembang di luar batas organisasi yang akan mempengaruhi kinerja organisasi tersebut. Dan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, maka diperoleh hasil yaitu strategi sistem informasi, strategi teknologi informasi, dan strategi manajemen sistem informasi. Ketiga hasil tersebut akan menjadi perencanaan strategis sistem informasi berupa portofolio perencanaan strategi sistem informasi PT BPR Jayakerti yang telah dirancang kemudian divalidasi menggunakan Focus Group Discussion atau FGD. Validasi menggunakan FGD melibatkan beberapa pihak antara lain pihak BPR, pengembangan sistem dan praktis IT. Ditunjukkan seperti gambar berikut. Identifikasi masalah atau survei awal dan studi literatur. Kemudian menjadi pengumpulan data atau wawancara, kuesioner dan observasi. Terus dilanjutkan analisis data atau metodologi Ward dan Peppard. Dibagi menjadi dua yaitu internal bisnis dan internal STI. Internal bisnis dibagi menjadi SWOT, analisis, value chain, critical, success factors, balance scorecard. Di internal STI ada wawancara, kuesioner, McFarland dan strategi grid. Kemudian menjadi strategi SI ada strategi TI dan manajemen. Kemudian perencanaan strategi sistem informasi dan yang terakhir validasi melalui focus group discussion atau FGD. Nama sistem informasi tabungan. Deskripsinya sistem informasi yang digunakan untuk mengelola data tabungan. Kategori key operational, penggunaan teller. Sistem informasi kredit. Deskripsinya sistem informasi yang digunakan untuk mengelola data kredit nasabah. Kategori key operational, penggunaan bagian kredit. Sistem informasi deposit. Deskripsi sistem informasi yang digunakan untuk mengelola data depositan. Kategori key operasional, pengguna bagian dana. Sistem informasi inventaris. Deskripsinya sistem informasi yang digunakan untuk mengelola barang dan aset. Kategori key operasional, penggunaan bagian pembukuan. Nama sistem
sistem informasi neraca keuangan. Deskripsi sistem informasi yang digunakan untuk mengelola akuntansi. Kategori key operasional. Feature strategi dan pendukung. Maka feature IS strategi yang perlu dikembangkan PT BPR Jayakerti adalah berdasarkan tujuan strategi program sebagai berikut. Pertama, sistem informasi kepegawaian. Deskripsi sistem informasi yang digunakan untuk mengelola data pegawai. Kategori strategik. Penggunaan bagian personalisasi. Sistem informasi pemasaran. Deskripsinya sistem informasi yang digunakan untuk mengelola. Kategori high potensial. Pengguna bagian marketing. Sistem informasi research dan development. Deskripsinya sistem informasi yang digunakan untuk mengadakan penelitian terkait produk-produk baru. Kategori high potensial. Pihak manajerial. Website. Deskripsi website sebagai media promosi. Kategori support. SEO. Deskripsinya search engineering optimizer sebagai media promosi dan agar mudah dicari dengan keyword tertentu. Kategori strategi. Aplikasi mobile. Deskripsi aplikasi yang bisa diakses melalui smartphone. Kategori strategi. Pengguna, seluruh karyawan dan pegawai. Aplikasi absensi dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Kategori strategi. Pengguna, seluruh pegawai. Feature strategi. Kerti akan mengembangkan strategi IT untuk guna mendukung implementasi dari seluruh kebutuhan arsitektur jaringan komputer pada PT Sistem Informasi di atas. Maka PT BPR Jayakerti ditunjukkan pada gambar berikut. Feature IS atau IT Strategi Manajemen. Untuk mendukung perencanaan strategi sistem informasi atau SITI pada PT BPR Jayakerti agar dapat berjalan lancar dan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dapat tercapai, maka struktur organisasi SITI perlu ditambahkan 2 unit kerja lagi, yaitu bagian SITI, di mana saat ini PT BPR Jayakerti masih menggunakan konsultan TI dari luar untuk masalah SITI perusahaan. Namun setiap waktu sistem ini harus diperbaharui dan perlu pemeliharaan secara terus-menerus. Sedangkan jika memakai konsultan TI dari luar, perlu adanya kontrak terlebih dulu sehingga lambatnya tindakan dan hanya melakukan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang ada. Maka dari itu diperlukannya bagian sistem dan teknologi informasi yang dapat mengontrol keadaan SITI perusahaan setiap saat. Sedangkan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan perlu ditambahkan PES analisis atau alat perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi dampak dari faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi terhadap suatu proyek. Value chain analysis. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan aktivitas-aktivitas yang terjadi di lingkungan PT BPR Jayakerti, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, ke dalam beberapa bagian untuk menentukan solusi SITI diguna menghasilkan keunggulan bagi perusahaan. SWOT digunakan untuk identifikasi faktor internal bisnis yang berdiri dari kekuatan strength, kelemahan weakness, dan faktor eksternal bisnis terdiri dari peluang opportunity dan ancaman threat dari suatu organisasi. Hasil dari analisis SWOT nantinya dapat menjadi pembanding untuk memaksimalkan kekuatan. McFarland Strategic Grid Analysis. McFarland Strategic Analysis Grid digunakan untuk memetakan aplikasi SI berdasarkan kontribusi terhadap organisasi. Pemetaan dilakukan pada 4 kuadran strategik: high potential, key operational, dan support. Dari hasil pemetaan tersebut, analisis value chain. Adapun hasil analisis internal bisnis dan dari hasil analisis data melalui hasil penggunaan
Analisis value chain adalah wawancara, observasi, dan studi literatur. Seperti gambar berikut. Analisis Five Force. Adapun hasil analisis eksternal bisnis menggunakan analisis Five Force model adalah sebagai berikut. Pendatang baru, LPD baru, koperasi baru, BPR baru, saing bank umum, bank syariah, koperasi, BPR lain. Pemasukan, Bank Indonesia, investor, pelanggan, UMKM, masyarakat. Produk pengganti, ada kredit dari perorangan, pegadaian, mursi, finance. Analisis PES, aspek politik kebijakan pemerintah berupa Undang-Undang POJK Nomor 20 POJK 03 2012 tentang Bank Perkreditan Rakyat, memberikan penguatan hukum mengenai keberadaan BPR. Kebijakan pemerintah yang berupa kebijakan ekonomi untuk mendorong pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dengan memberikan fasilitas subsidi bunga dalam pembiayaan ekspor melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan program kredit usaha rakyat. Izin pendirian PT BPR Jayakerti yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 7 tanggal 4 Juli 1990 dibuat oleh Notaris 1 Med Priyatma SH. Telah disahkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tahun 2008. Aspek ekonomi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Bali tahun 2015, angka pertumbuhan ekonomi Bali masih melampaui angka nasional yaitu mencapai 6,12%. Cukup jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 4,9%. Dengan adanya data tersebut, daya beli masyarakat Bali cukup baik sehingga menjadi peluang bagi pihak PT BPR Jayakerti untuk menyalurkan modal ke masyarakat. Nilai tukar US dollar terhadap IDR atau rupiah cukup tinggi yang menyebabkan mata uang rupiah sedikit diapresiasi dan jumlah peredarannya menjadi lebih sedikit. Hal ini menyebabkan rasio kredit macet semakin tinggi yang menyebabkan kinerja BPR menjadi kurang baik. Sebab banyak orang yang mengambil kredit tetapi tidak punya kemampuan untuk membayar. Aspek sosial, PT BPR Jayakerti merupakan BPR yang sudah cukup lama berdiri, sudah mendapatkan kepercayaan dari nasabah dan pegawai PT BPR Jayakerti, cukup dekat dengan nasabahnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, jumlah kunjungan wisatawan ke Bali pada tahun 2014 mencapai 550.178 jiwa. Hal tersebut menjadi peluang bagi PT BPR Jayakerti meningkatkan promosi agar masyarakat semakin tertarik untuk melakukan transaksi di PT BPR Jayakerti. Teknologi semakin berkembang setiap tahunnya. Hal itu tentu sangat berimbas pada bidang perbankan. Karena semakin tinggi teknologi yang digunakan, maka semakin cepat dan akurat data yang didapat. Hal ini tentu sangat berpengaruh bagi pihak manajemen dalam mengambil keputusan dan bagi kenyamanan serta kemudahan nasabah. Oleh karena itu, PT BPR Jayakerti dituntut untuk selalu mengikuti dengan McFarland strategi GRID, perkembangan teknologi terbaru. Kesimpulan, bermanfaat sistem dan teknologi informasi di PT BPR Jayakerti belum berorientasi pada visi dan misi organisasi tersebut. Hal ini terlihat dari belum adanya dokumen perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi yang dapat digunakan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja, sehingga saat ini pemanfaatan SITI belum mencapai hasil optimal.